Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 2 September 2021. Bersama saya Ajeng Hatalia, akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Selengkapnya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Berkas tahap kedua tersangka RB kasus pembunuhan di JMP Ambon diserahkan ke Kejaksaan. Unit Reserse Kriminal Polsek Teluk Ambon mengirimkan berkas tahap kedua kasus pembunuhan di bawah Jembatan Merah Putih dengan tersangka RB. RB diserahkan bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan tersangka atau tahap kedua tersebut berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Ambon pada Kamis 2 September 2021. Kapolsek Teluk Ambon, Ibtu Jaunanda Wibowo mengatakan, tersangka RB berkasnya dipercepat mengingat dirinya masih di bawah umur. Untuk itu harus segera disidangkan. Sementara AP belum dilakukan penyerahan karena berkasnya masih sementara diperiksa oleh jaksa. Untuk diketahui Tribuners, kedua tersangka dibawa ke Pengadilan Negeri Ambon pukul 15.40 waktu Indonesia Timur. Namun tersangka RB yang akan diserahkan berkas tahap keduanya. Diberitakan sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menangkap dua pelaku pembunuhan Firman alias Latole yang jasadnya ditemukan di bawah Jembatan Merah Putih 19 Agustus 2021 lalu. Kedua pelaku berinisial AP, berusia 21 tahun dan RB 16 tahun ditangkap pihak kepolisian di Negeri Said, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah pada Jumat 20 Agustus 2021. Dari penangkapan kedua pelaku ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian yang dipakai saat kejadian dan satu unit sepeda motor yang digunakan untuk membonceng korban. Menurut pengakuan kedua pelaku kepada penyidik, sebelum dibunuh, korban sempat diajak untuk mengkonsumsi minuman keras bersama di sebuah penginapan di Kota Ambon. Baik Tribuners, kita ke berita lain. Tarif angkot bakal naik sebanyak Rp800 hingga Rp1.200, tepat di hari ulang tahun Kota Ambon. Meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, pemerintah Kota Ambon bakal menaikkan tarif angkutan kota per 7 September mendatang atau tepat di hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-446. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi mengatakan tarif angkot diperkirakan naik Rp800 hingga Rp1.200. Disebutkan perumusan harga tersebut berdasarkan pertimbangan agar tidak memberatkan berbagai pihak termasuk masyarakat. Selain menaikkan tarif angkot, pemerintah Kota Ambon juga berencana akan melakukan perampingan trayek hingga hanya 33 trayek saja. Meski dalam satu trayek ada beberapa jalur, Lohana Pesi menjelaskan tiap jalur akan memiliki tarif masing-masing. Sebelumnya, dalam mendukung kebijakan penghapusan bahan bakar minyak premium dan kenaikan harga Pertalite khusus, pemerintah Kota Ambon akan melakukan penyesuaian terhadap tarif angkot. Kenaikan tersebut sekaligus menyikapi keluhan sopir angkot yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Ambon pada Kamis 26 Agustus 2021 lalu. Baik Tribuners, masih dari Kota Ambon, pengembang setor sebanyak Rp80 juta, aliran listrik ke Pasar Apung semakin dekat.
Persoalan kelistrikan di area Pasar Apung Mardika, Kota Ambon akhirnya menemui titik terang setelah hampir 2 bulan menunggu kejelasan dari pemerintah kota. Direncanakan pekan depan area pasar translokasi mulai dialiri listrik PLN. Hal itu disampaikan Koordinator Pedagang Pasar Apung Alham kepada tribunambon.com. Alham menjelaskan kepastian itu didapat setelah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Ambon dan PT PLN Unit Pelaksana Teknik Ambon. Menurutnya, pihak pengembang yang menangani pembangunan pasar bersedia membayar biaya pemasangan sebesar 80 juta rupiah kepada PLN. Kesediaan pengembangan pembayaran beban pemasangan menjadi solusi persoalan kelistrikan yang selama ini dialami. Dia melanjutkan, PLN akan memasang gardu khusus untuk area Pasar Apung. Kemudian, setiap lapak pedagang juga akan dipasang meteran dengan daya listrik 900 kWh per lapak. Ilham pun mengaku senang karena mereka bisa segera berjualan. Merupakan salah satu pedagang di Pasar Apung. Pasar Apung adalah salah satu dari 3 pasar translokasi yang dibangun bagi pedagang Pasar Mardika. Pasar Mardika sendiri telah dibongkar untuk proyek revitalisasi pasar beberapa waktu lalu. Baik, Tribuners, berita berikut ini merupakan berita penanganan COVID-19 di Kota Ambon. Sebanyak 350 warga Latu Halat Ambon menerima vaksinasi COVID-19. Sebanyak 350 warga negeri Latu Halat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon mengikuti vaksinasi COVID-19 pada Rabu 1 September 2021. Vaksinasi massal yang digelar Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku disambut antusias warga. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Undam Magopal, mengatakan vaksinasi tersebut digelar untuk mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dia melanjutkan, kesehatan seputnya menjadi salah satu kunci kebahagiaan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Mugopal menjelaskan kegiatan vaksinasi ini merupakan program pemerintah yang menginginkan masyarakat sehat dan tidak berisiko terpapar virus corona. Dia mengimbau agar warga tak perlu takut divaksin karena fungsi vaksin untuk menambah daya tahan tubuh dari serangan virus. Selain melakukan vaksinasi massal, Kejati Maluku dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kejati Maluku juga membagikan sembako kepada 500 warga yang berdampak COVID-19, seperti warga lanjut usia, kurang mampu, anak yatim piatu. Juga anak-anak di sekolah luar biasa atau SLB ABCD Leleani 2 Latu Halat Yayasan Bina Asih Leleani Ambon. Dan setelah menerima agar tidak terjadi kerumunan, disilahkan berkenan untuk meninggalkan. Ini kegiatan yang kita namakan Kejaksaan Tinggi Maluku Peduli Sehat dan Bahagia. Dan ini dilaksanakan secara rutin, dan ini yang kedua. Di antaranya adalah kita melaksanakan vaksinasi massal, kemudian juga membantu masyarakat dengan memberikan sembako. Nah, sekarang yang kita vaksinasi sekitar 350 orang, kemudian juga sembako juga kita berikan kepada mereka. Dan ini akan terus berjalan. Dan ini salah satu wujud bagian daripada perhatian kita, bagian daripada pemerintah kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa sehat semuanya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan nanti untuk minggu depan kita akan laksanakan di tempat lain. Berapa paket sembako ya? Saat ini yang diberikan untuk vaksinasi saja sekitar 300. Kemudian juga kita berikan juga kepada para warga yang kira-kira tidak mampu, sembakonya sekitar 500 paket yang kita berikan. Terima kasih Pak. Ya. Vaksinasi dosis ketiga bagi nakes di Ambon baru capai 29% dari total target 3.661 orang. Capaian vaksinasi bagi tenaga kesehatan atau nakes di Kota Ambon hingga saat ini baru mencapai 29% atau sebanyak 941 orang.
Jumlah tersebut masih jauh dari angka nakes yang terdaftar, yakni 3.661 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, menjelaskan keterlambatan tersebut diakibatkan banyaknya nakes yang pernah terpapar COVID-19. Dia melanjutkan, nakes yang pernah terpapar tersebut tidak bisa langsung menerima vaksin dosis ketiga. Mereka harus menunggu selama 3 bulan lebih dulu hingga mendapatkan suntikan vaksin Moderna. Selain itu, Wendy menyebutkan masih banyak juga nakes yang belum mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua. Sesuai dengan instruksi Kementerian Kesehatan, sebelum melakukan vaksinasi dosis ketiga, nakes harus terlebih dahulu mendapatkan suntikan dosis pertama dan kedua. Vaksinasi dosis kedua menggunakan vaksin Moderna tersebut sebagai upaya menambah herd immunity kepada nakes karena merupakan garda terdepan dalam membantu pemerintah menghadapi pasien COVID-19. 254.000 ton beras siap dibagikan, per orang dapat 10 kg. Perum Bulog Divisi Regional atau Divre Maluku, Maluku Utara dalam waktu dekat akan menyalurkan bantuan tahap kedua pada warga terdampak pandemi COVID-19 di Maluku. Sebanyak 254.390 ton beras telah disiapkan dengan sasaran warga ekonomi rendah yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Menurut Kabid Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Maluku, Maluku Utara, Hamdani Malawat, penyaluran bantuan non-tunai itu dilakukan setiap bulan melalui mekanisme yang sama seperti sebelumnya. Pihaknya menyiapkan untuk Maluku sebanyak 254.390 ton, dengan rincian untuk Kota Ambon sebanyak 5.355 ton, Kabupaten Maluku Tengah 5.798 ton, Kabupaten SBB 2.934 ton, Kabupaten SBT 0,985 ton, dan Kabupaten Buru 1.860 ton, serta Buru Selatan 1.262 ton. Sementara untuk Kota Tual sebanyak 910 ton, Kabupaten Malra 2.171 ton, Kabupaten Kepulauan Aru 851 ton, Kepulauan Tanimbar 1.953 ton, dan Kabupaten MBD 1.360 ton. Untuk itu dia berharap dengan adanya bantuan pemerintah di masa pandemi ini, semoga masyarakat di Provinsi Maluku dapat terbantukan. Sopir angkot di Maluku Tengah keluhkan BBM langka. Bahan bakar minyak mulai langka di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Antrean panjang untuk mendapatkan BBM pun tak terhindarkan di SPBU Batas Kota Kelurahan Namasina, Kota Masohi, Maluku Tengah. SPBU itu hampir setiap harinya dipadati kendaraan roda 2 dan roda 4. Para sopir, terutama angkutan umum, harus terpaksa mengantre berjam-jam demi mendapatkan beberapa liter BBM untuk kendaraan mereka. Kondisi ini terjadi hampir setiap hari sehingga membuat mereka mengeluh. Junaidi Weno, salah satunya sopir angkot jurusan Masohi Sepa ini, mengeluhkan susahnya mendapatkan bahan bakar minyak yang belakangan semakin langka di SPBU. Selain itu, Juna juga mengeluh soal pelayanan SPBU yang tak hanya melayani kendaraan, namun juga melayani jerigen milik para pengecer minyak yang memakan waktu antrean. Menanggapi persoalan ini, pengawas lapangan SPBU Alvinto Isuta mengatakan, terkait kelangkaan BBM disebabkan jatah SPBU yang terbatas. Dia menambahkan, per 1 hingga 2 hari SPBU tempat ia bekerja itu diberi jatah paling sedikit 5.000 liter dan paling banyak 10.000 liter.
antri sampai jam-jam baru dapat pertalite paling setengah mati, apalagi ini mau antri pertalite setengah mati, sih ada bensin lain. Oke Pak. Jadi kamu berharap seperti apa? Seperti yang kita berharap, supir berharap bahwa secepatnya mesti menyalip dia lancar. Kalau saya katung ada pencarian setengah mati, apalagi kondisi pandemik seperti ini, penumpang lagi setengah mati, kira-kira dengan adanya tidak ada bensin seperti ini, kita bini anak mau makan apa di rumah? Ada baru mau isi lagi kapan? Baik, Tribuners, dari Kabupaten Maluku Tengah kita ke Kabupaten Buru. Mahasiswa di Pulau Buru desak Kejari periksa pejabat Desa Ubung. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Peduli Rakyat menggelar aksi unjuk rasa menuntut Kejaksaan Negeri Buru memeriksa pejabat Desa Ubung atas dugaan penyalahgunaan dana desa. Aksi unjuk rasa ini digelar di depan kantor Kejari Buru pada Kamis 2 September 2021 siang. Dalam aksinya, mereka berorasi secara bergantian menyampaikan aspirasi serta desakan agar mereka segera mengusut dugaan tersebut. Koordinator aksi Nasrun Buton kepada tribunambon.com saat diwawancarai di kantor Kejari Buru mengatakan sejumlah program yang dianggarkan tidak jelas peruntukannya. Salah satunya yakni pengadaan fasilitas alat tangkap nelayan senilai 47 juta rupiah. Melihat aksi mereka, Kejati yang diwakili Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Buru Yaser Samahati langsung menemui pendemo. Yaser meminta draft tuntutan aksi tersebut untuk kemudian akan dipelajari. Usai menemu Kasidipsus, pengunjuk rasa langsung melanjutkan aksi ke kantor Bupati Buru. Dilakukan pemeriksaan, saya tidak membuat laporan. Atas kegiatan kami dari Forum Pembela Rakyat Butolo, datang kemari untuk menyerang 2019. Ini APBDes tahun Desa Ubung, Pak. Ini programnya ini tahun 2019. Ada 2020-nya, tapi tadi aksi yang kami lakukan pada hari ini di Kejaksaan Negeri Buru itu kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Buru agar segera melakukan pemeriksaan terkait dengan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan di tahun 2019 oleh pejabat Desa Ubung. Yang program-program dana desanya itu pada saat di APBDes itu tertera jelas kisaran program-programnya ini. Oh, jadi minta fakta yang Kejaksaan terjadi di lapangan itu tidak sesuai. Misalnya APBDes. fasilitas alat tangkap nelayan dan di dalam APBDes ini anggarannya itu 47 juta sekian-sekian. Tetapi pada saat serah terima uang si pejabat ke bendahara nelayan yang seharusnya memperoleh anggaran tersebut itu hanya diserahkan uang sebesar 1 juta rupiah. Jadi tidak sesuai dengan APBDes. Iya. Jadi diminta untuk Kejaksaan Negeri Buru agar segera memeriksa pejabat Desa Ubung. Tribuners, kita ke berita terakhir. Diperiksa sebagai tersangka korupsi, Komandan Satpol PP Buru Selatan dicecar 65 pertanyaan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru Selatan, Asnawi Gai, diperiksa Kejaksaan Negeri Buru pada Rabu 1 September 2021. Pantauan tribunambon.com di kantor Kejari Buru sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, Asnawi Gai didampingi kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan di ruang Kasidipsus. Namun tak dijelaskan pertanyaan apa saja yang dilontarkan padanya. Kuasa hukum Asnawi Mustaqim Muena mengatakan Asnawi Gai diperiksa sebagai tersangka. Hingga saat ini Asnawi belum juga mengembalikan kerugian keuangan negara. Dia menjelaskan selaku kuasa hukum pihaknya sedang mempertimbangkan untuk melakukan pengembalian kerugian uang negara. Kemudian untuk pemeriksaan lanjutan menunggu konfirmasi dari Kejaksaan Negeri Buru. Asnawi Gai diperiksa kurang lebih 7 jam dari pukul 11.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Dia diperiksa Kasubsi Penyidikan Kejari Buru dan Danitya Putra Prawira. Seperti diberitakan Tribuners, Asnawi Gai ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan atau dugaan tindak pidana korupsi, perlengkapan dan pakaian Limnas. Dari mungkin bisa jelas terkait dengan pemeriksaan yang oleh Pak. Pemeriksaan yang dilakukan PPD sampai Negeri Buru. Pemeriksaan beliau selaku tersangka dan ada beberapa tambahan dan pertanyaan yang
merupakan penegasan dari pertanyaan-pertanyaan terdahulu di sisi penyelidikan. Ya Pak, untuk terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara, apakah dari Pak Nawi apakah bisa dikembalikan terkait dengan kerugian keuangan negara seperti apa? Terkait dengan pengembalian kerugian negara, sambil menunggu perhitungan resmi dari pihak kejaksaan, kami dari mewakili tersangka sedang mempertimbangkan untuk melakukan pengembalian kerugian negara. Apakah sejauh ini sudah ada tindakan pengembalian sekalipun sedikit atau bagaimana? Belum ada. Sama sekali belum ada pengembalian. Lalu ada pemeriksaan lanjutan seperti kapan? Kami menunggu konfirmasi lanjutan dari pihak kejaksaan Negeri. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini, 2 September 2021. Kita akan kembali lagi dengan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya untuk Tribuners tentunya. Untuk itu, selalu update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com dan follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami. Saya Ajeng Hatalea dan juga seluruh tim redaksi yang bertugas untuk sore hari ini. Pamit undur, terima kasih, sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.